Perkenalkan, nama saya Pito Tripaldi Sialagan, NIM 22014113990. Program Studi D3 Elektromedics. Dosen pengampu Pak Berkat Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata dan gelombang. Ini tentunya membawa energi. Jadi sebenarnya cahaya itu sendiri merupakan salah satu bentuk energi. Energi ini bergerak bersama gelombang itu sendiri. Cahaya juga merupakan dasar ukuran meter. 1 meter adalah jarak yang dilalui cahaya melalui vakum pada 1.299.858 per detik. Kecepatan cahaya adalah 299.745 meter per detik. Cahaya juga memiliki sifat sebagai partikel yang biasanya disebut foton. Karena itulah cahaya bisa juga dipandang sebagai kumpulan banyak partikel yang tidak bermassa yang bergerak dengan kecepatan 3 kali 190 meter per sekon. Cahaya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Matahari adalah sumber cahaya utama di bumi. Hijau memerlukan cahaya untuk membuat makanan. Sifat-sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus ke semua arah. Buktinya adalah kita dapat melihat sebuah lampu yang menyala dari segala penjuru. Dalam sebuah urap gelap, apabila cahaya terhalang gangguan, dihasilkan sebabkan cahaya yang bergerak lurus tidak dapat berbelok. Namun cahaya dapat dipantulkan. Keadaan ini disebut sebagai pantulan cahaya. Cahaya dipesongkan apabila bergerak secara serong melalui medium yang berbeda seperti melalui udara, melalui kaca, melalui air. Keadaan ini disebut sebagai pembiasan cahaya. Cahaya bergerak lebih laju melalui udara daripada melalui air. Cahaya juga bergerak lebih laju melalui udara daripada melalui kaca. Oleh itu, cahaya yang bergerak secara serong dipesong kenapa bila melalui dua medium yang berbeda. Cahaya yang bergerak lurus melalui medium yang berbeda tidak dibiaskan. Cahaya dibiaskan apabila bergerak miring melalui medium yang berbeda, seperti dari udara ke kaca lalu melewati air. Keadaan ini disebut dengan sebagai pembiasan cahaya. Hal ini karena cahaya bergerak lebih cepat di medium yang kurang padat. Namun cahaya yang datang dengan sudut datang 90 derajat atau tegak lurus melalui medium yang berbeda tidak dibiaskan. Contoh hal pembiasan dalam hal sehari-hari adalah seperti pada kasus sedotan minuman yang kelihatan bengkok dan lebih besar di dalam air, atau pada kasus dalam dasar kolam kelihatan lebih cetak dari ke dalam sebenarnya. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus. Sifat ini dapat terlihat saat senter disorotkan ke depan. Maka cahaya di senter akan merambat lurus sesuai arah yang dituju. Rambatan cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Contohnya adalah seperti kaca jendela rumah. Sementara itu sejumlah benda lainnya dapat meneruskan rambatan cahaya yang datang dan menyeberang sebagian lainnya. Benda ini dinamakan benda translucent. Contohnya adalah seperti kain gorden tipis dan beberapa jenis plastik. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan mengalami pemantulan teratur. Contohnya pada cermin. Ketika cermin datang, orang bisa melihat pantulan dirinya sama besar dengan aslinya karena cahaya dipantulkan oleh cermin tersebut. Sementara itu, pemantulan pada cermin cekung memiliki sifat bayangan lebih besar dari ukuran benda asli. Adapun sifat bayangan pada cermin cembung yaitu lebih kecil dari ukuran asli benda. Ketika cahaya mengenai
permukaan kasar, terjadi pemantulan baur atau flux. Contoh, sebuah ruangan terkena cahaya pada siang hari, membuatnya tidak gelap meskipun lampu tidak dinyalakan, sebab cahaya matahari dipantulkan oleh benda-benda di ruangan tersebut. 3. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya saat merambat dari satu medium ke medium lain yang punya indeks bias berbeda. Pembiasan terjadi karena ada perbedaan kelajuan gelombang cahaya saat merambat di dua medium berbeda. Contoh sifat cahaya dapat dibiaskan, yaitu saat berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, maka tongkat akan tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. 4. Cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya dapat diuraikan disebut juga difraksi cahaya. Prinsip pengurangan cahaya atau difraksi adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni. Contohnya sifat cahaya dapat diuraikan, yaitu munculnya pelangi saat cahaya matahari yang tampak berwarna putih mengenai tetesan air sisa hujan pada sudut tertentu. Cahaya akan merambat dari udara ke air yang lebih padat. Cahaya matahari lalu dipantulkan dalam atmosfer dan air hujan. Dikutip dari Earth Explorer, cahaya matahari sebetulnya terdiri dari beragam spektrum warna emas masing-masing dengan panjang gelombang berbeda. Panjang gelombang ini membuat pelangi terlihat warna-warni dari cahaya matahari yang hanya tampak putih. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa tersempatnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Yang kelima, cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. Warna-warni dalam cahaya. Cahaya putih matahari terdiri daripada tujuan warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Apabila ketujuh warna ini bercampur, cahaya putihkan dihasilkan. Warna-warni dalam cahaya putih matahari dapat dipecahkan dengan menggunakan prisma menjadi jalur warna-warni dikenal sebagai spektrum, sedangkan pemecahan cahaya putih kepada spektrum ini dikenal sebagai penyerangan cahaya. Pelangi adalah contoh spektrum yang berbentuk secara alamiah. Pelangi berbentuk selepas hujan. Ketika cahaya matahari dibiaskan oleh tetesan air hujan, tetesan air hujan itu juga bertindak sebagai prisma yang menyerahkan cahaya matahari menjadi 7 warna. Penyerangan cahaya putih matahari. Spektrum warna terbentuk karena cahaya yang berlainan warna terbias pada sudut yang berlainan. Cahaya ungu terbias dengan sudut paling besar. Cahaya merah terbias dengan sudut paling kecil. Warna-warni spektrum dapat digabungkan semula bagi menghasilkan cahaya putih dengan menggunakan 2 prisma. Panjang gelombang tampak. Cahaya tampak adalah bagian spektrum yang mempunyai panjang gelombang antara lebih kurang 400 nanometer dan 800 nanometer dalam udara. Warna dan panjang gelombang. Panjang gelombang yang berbeda dipresentasikan oleh otak manusia sebagai warna dengan merah adalah panjang gelombang terpanjang atau frekuensi paling rendah, hingga ke ungu dengan panjang gelombang terpendek frekuensi paling tinggi. Cahaya dengan frekuensi di bawah 400 nanometer dan di atas 700 nanometer tidak dapat dilihat manusia. Cahaya tersebut disebut sebagai sinar ultraviolet. Pada batas frekuensi tinggi dan inframerah atau infrared pada batas frekuensi rendah.
Walaupun manusia tidak dapat melihat sinar inframerah kulit, manusia dapat merasakannya dalam bentuk panas. Ada juga kamera yang dapat menangkap sinar inframerah dan mengubahnya menjadi sinar tampak. Kamera seperti disebut ini night vision atau kamera radiasi ultraviolet. Tidak dirasakan sama sekali oleh manusia kecuali dalam jangka paparan yang lama. Hal ini dapat menyebabkan kulit terbakar dan kanker kulit. Beberapa hewan seperti lebah dapat melihat sinar ultraviolet, sedangkan hewan-hewan dan lainnya seperti ular dapat merasakan dengan organ khusus. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya boleh dipecahkan kepada dua komponen, medan elektrik dan magnetik. Elektromagnetik dan medan magnetik cahaya adalah berkaitan antara satu sama lain. Pengukuran cahaya. Berikut kuantitas yang digunakan untuk mengukur cahaya. T atau suhu, iluminasi atau unit lux, iluminasi atau unit lumen atau unit candela. Rumus cahaya pada tahun 1900 Max Planck yang merupakan fisikawan menyebutkan bahwa energi cahaya dibawa oleh foton, sehingga penulisan secara matematis untuk menyatakan penemuan Max Planck yakni E sama dengan H titik delta, di mana H sama dengan konstanta Planck 6 kali 10/13. Energi foton laju cahaya meter atau per sekon, panjang gelombang. Keterangan: F jarak fokus ke cermin, S jarak benda ke cermin. Sekian dan terima kasih.